Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang model pembelajaran kooperatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haswin. Saya akan menjelaskan latar belakang tentang pembelajaran kooperatif. Kooperatif learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Dalam sistem belajar kooperatif, siswa belajar bekerja sama dengan anggota lainnya. Tugas kooperatif berkaitan dengan hal yang menyebabkan anggota bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Setiap kelompok bekerja keras untuk belajar, mendorong dan memotivasi anggota lain menguasai materi pembelajaran sehingga mencapai tujuan kelompok. Adapun rumusan masalah, apa konsep model pembelajaran kooperatif dalam kurung cooperative learning. Yang kedua, apa sejarah perkembangan model pembelajaran kooperatif dalam kurung cooperative learning. Yang ketiga, apa karakter model pembelajaran kooperatif dalam kurung cooperative learning. Yang keempat, apa saja jenis-jenis model pembelajaran kooperatif dalam kurung cooperative learning. Bagian A, langkah-langkah pembelajaran. Bagian B, kelebihan dan kekurangan model pembelajarannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rospin Agian dari kelompok 1 membawakan materi tentang konsep model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran, guru harus memahami hakikat materi pembelajaran yang diajarkan dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh guru. Dalam sistem ini, guru bertindak sebagai fasilitator. Selain unggul dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep sulit, pembelajar kooperatif sangat berguna untuk membantu siswa untuk membutuhkan kemampuan kerjasama. Kerjasama itu merupakan prinsip belajar dan mengajar yang penting. Dengan melakukan kerjasama berarti siswa saling berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Nur Hasanah akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan model pembelajaran kooperatif atau yang dikenal dengan cooperative learning. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning dikembangkan dari teori pembelajaran konstruktivisme yang lahir dari gagasan Piaget dan Vygotsky. Berdasarkan penelitian Piaget yang pertama, dikemukakan bahwa pengetahuan itu dibangun dalam pikiran anak-anak atau siswa. Dalam pembelajaran kooperatif, guru berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi. Dengan catatan siswa itu sendiri, guru tidak hanya memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi harus membangun dalam pikirannya juga. Siswa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan
pengetahuan langsung dalam menerapkan ide-ide belajar mereka. Hal ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri. Piaget dan Vygotsky mengemukakan adanya hakikat sosial pada sebuah proses belajar. Juga mengemukakan tentang penggunaan kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan anggota-anggotanya, yaitu kemampuan anggota-anggotanya yang beragam sehingga terjadi perubahan konseptual. Piaget menekankan bahwa belajar adalah sebuah proses aktif dan pengetahuan disusun dalam pemikiran siswa. Oleh karena itu, belajar adalah tindakan kreatif di mana konsep dan kesan dibentuk dan memiliki objek dan peristiwa, serta bereaksi dengan objek dan peristiwa tersebut. Selain aktivitas dan kreativitas yang diharapkan dalam sebuah proses pembelajaran, juga dituntut interaksi yang seimbang, yaitu interaksi yang dimaksud adalah adanya interaksi atau komunikasi antara guru dengan siswa. Kemudian selain guru dengan siswa, siswa dengan siswa juga, dengan harapan terjadi komunikasi multi arah dalam proses pembelajaran. Pandangan konstruktivisme, Piaget dan Vygotsky dapat berjalan berdampingan dalam proses pembelajaran konstruktivisme. Piaget yang menekankan pada kegiatan internal atau individu terhadap objek yang dihadapi dan pengalaman yang dimiliki orang. Seperti pengalaman yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan konstruktivisme, Vygotsky menekankan pada interaksi sosial dan melakukan konstruksi pengetahuan di lingkungan sosialnya. Berkaitan dengan karya Vygotsky dan penjelasan Piaget, para konstruktivis menekankan pentingnya interaksi, yaitu pentingnya interaksi dengan teman sebaya melalui pembentukan kelompok belajar, dan siswa diberikan kesempatan secara aktif untuk mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan kepada temannya. Hal ini akan membantunya untuk melihat sesuatu dengan jelas, bahkan melihat ketidaksesuaian pandangan mereka sendiri. Baiklah, sekian itu dari saya. Saya Leila Latifah. Saya akan memaparkan materi tentang C. Karakteristik model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki 4 karakteristik umum, yaitu 1. Siswa belajar dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim atau kelompok, merupakan tempat mencapai tujuan, karena kelompok harus mampu membuat siswa belajar dan harus saling membantu untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, siswa belajar berinteraksi secara kerjasama. Berinteraksi adalah hubungan timbal balik antara guru atau pendidik dan dalam suatu sistem pengajaran. Integrasi pelajaran mengajar merupakan faktor yang paling penting dalam usaha mencapai terwujudnya situasi belajar. Yang ketiga, siswa memiliki rasa saling ketergantungan. Saling ketergantungan berarti mereka saling membutuhkan dan dapat memanfaatkan diri berkontribusi satu sama yang lain. Yang keempat, yaitu siswa dilatih untuk bertanggung jawab terhadap tugas. Dalam mengerjakan serta menyelesaikan tugas dan ujian dengan baik merupakan bagian penting seorang pelajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Jika hasilnya bagus, maka nilainya juga bagus. Leila Lestari akan memaparkan materi jenis-jenis model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran di sini adalah model pembelajaran jigsaw. Berikut langkah-langkah model pembelajaran jigsaw. 1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 5-6 orang. 2. Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang telah dibagi-bagi menjadi subbab.
3. Setiap anggota kelompok membaca subbab yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya bertugas mengajar teman-temannya. 4. Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbab yang sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikan. 5. Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa dikenai tagihan berupa kuis individu. 6. Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbab yang sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Darmawan. Saya akan membacakan kelebihan model pembelajaran Jigsaw, yaitu 1. Dapat mengembangkan hubungan antar siswa. 2. Menerapkan bimbingan bersama teman. 3. Rasa percaya diri siswa yang tinggi. 4. Dapat memperbaiki kehadiran. 5. Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar. 6. Sikap apatis lebih berkurang. 7. Pemahaman materi lebih mendalam. Dan 8. Dapat meningkatkan motivasi belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama yaitu prinsip utama pembelajaran ini adalah per-teaching, yaitu pembelajaran oleh teman sendiri. Ini akan menjadi kendala karena persepsi dalam memahami suatu konsep yang akan didiskusikan bersama dengan siswa lain. Dalam hal ini, pengawasan guru menjadi hal mutlak diperlukan agar jangan sampai terjadi salah konsep. Yang kedua, sulit meyakinkan siswa untuk mampu berdiskusi menyampaikan materi pada teman. Jika siswa tidak percaya diri, pendidik harus mampu memainkan perannya dalam memfasilitasi kegiatan belajar. Yang ketiga, rekod siswa tentang nilai kepribadian. Perhatian siswa harus sudah dimiliki oleh pendidik dan ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengenali tipe-tipe siswa dalam kelas tersebut. Yang keempat, pembelajaran ini biasanya sulit dikendalikan. Biasanya butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, aplikasi metode ini pada kelas yang besar lebih dari 40 siswa sangat sulit. Ada beberapa elemen kunci dalam monitoring dan evaluasi dalam pendidikan. Itulah kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam.